Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai implementasi COVID. Sebelumnya perkenalkan juga saya Ayu Karisa dan rekan-rekan kelompok saya ada Odi Permana, Tiara Padilla, Prasetya Budi, Heriana, dan Idris. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita lanjut ke pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Saudara Odi. Tantangan manajemen dalam penggunaan SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Perencanaan, penerapan, dan pengoperasian Sistem Informasi Manajemen memerlukan biaya tinggi dan kompleksitas, namun sangat penting bagi manajer dalam menghadapi lingkungan bisnis yang rumit dan dinamis. SIM mendukung pengambilan keputusan melalui teknologi informasi dan terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, basis data, prosedur, sumber daya manusia, jaringan komunikasi, dan keamanan informasi. Tantangan yang dihadapi SIM termasuk keamanan data, integrasi teknologi baru, manajemen big data, perubahan regulasi, penerapan cloud computing, dan peningkatan keterampilan SDM. Isu sosial, etika, keberlanjutan, dan pengalaman penggunaan juga perlu diperhatikan menghadapi tantangan ini. Memerlukan pendekatan yang inovatif dan adaptif agar SIM dapat berkembang dengan perubahan dunia. Kemudian kendala penggunaan SI atau sistem informasi. Yang pertama itu kesalahan input. Kesalahan input dapat menyebabkan ulang-ulang proses audit dan memerlukan verifikasi hasil audit komputer karena tidak semua hasilnya akurat. Yang kedua, resiko akses tak sah. SI akuntansi online yang tidak dibatasi aksesnya dapat menjadi kendala karena akses tidak sah bisa terjadi jika perangkat atau sistem data tidak dibatasi dengan kata sandi atau ID pemakai. Kemudian yang ketiga, hilangnya data elektronik yang disimpan dalam arsip pusat meningkatkan risiko kerugian atau kerusakan data yang dapat memunculkan potensi salah saji data atau laporan keuangan. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Audit TI membutuhkan infrastruktur teknologi yang stabil dan terjamin. Masalah keandalan seperti gangguan fisik atau virtual dapat membatasi operasional SI audit. Yang kelima, manajemen risiko kurang. Instansi pemerintah masih menghadapi tantangan dalam manajemen risiko atau TI teknologi informasi, seperti belum adanya budaya sadar risiko dan kurangnya standarisasi dalam pengawasan keamanan informasi. Kemudian yang terakhir, kompleksitas sistem. Perubahan dari sistem manual ke sistem berbasis teknologi dapat mengurangi risiko acak tetapi meningkatkan risiko sistematik karena keseragaman pemrosesan komputer. Kesalahan sistematis sulit dideteksi karena semua data diproses dengan program yang sama. Selanjutnya ada tujuan keamanan SI. Satu, melindungi aset informasi. Keamanan sistem informasi bertujuan untuk melindungi aset-aset penting perusahaan, termasuk data rahasia dan infrastruktur TI, dari ancaman eksternal dan internal seperti serangan malware, pencurian data, atau sabotase karyawan. Dua, mencegah eksploitasi kerentaan. Dengan menjaga keamanan perusahaan, berusaha mencegah eksploitasi kerentanan pada sistem operasi, aplikasi, firewall, atau jaringan yang dapat menyebabkan gangguan operasional atau kebocoran informasi. Yang ketiga ada meminimalkan resiko serangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko serangan dengan mengimplementasikan firewall yang dikonfigurasi dengan benar, memperbarui software secara rutin, dan menerapkan patch keamanan untuk menutupi celah yang ada. Yang keempat ada mengurangi ancaman dari dalam organisasi. Keamanan sistem informasi bertujuan untuk mengurangi ancaman dari karyawan yang tidak puas atau memiliki niat jahat. Ini dilakukan dengan membatasi hak akses, melakukan pemantauan, dan memastikan bahwa data penting tetap aman meskipun terjadi rotasi pengunduran diri atau pencatatan karyawan. Yang kelima ada mencegah kebocoran informasi. Dengan penerapan kebijakan seperti NDA, Non-Disclosure Agreement, perusahaan berusaha menjaga kerahasiaan informasi penting yang tidak boleh disebarkan kepada pihak ketiga, bahkan setelah kerjasama berakhir.
Yang keenam ada mengurangi potensi kerugian finansial dan operasional. Salah satu tujuan penting adalah mencegah kerugian besar, baik dari sisi finansial maupun operasional, seperti yang bisa terjadi jika sistem perusahaan dirusak oleh karyawan yang tidak puas atau akibat serangan hacker. Yang ketujuh adalah menjaga keberlangsungan bisnis. Dengan melindungi sistem informasi, perusahaan berupaya memastikan bahwa bisnis dapat terus berjalan tanpa gangguan besar akibat kegagalan sistem atau hilangnya data penting. Yang kedelapan ada meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab semua pihak. Keamanan informasi bertujuan membangun kesadaran di seluruh lapisan organisasi bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas tim TI. Semua pihak mulai helpdesk hingga tab manajemen harus ikut serta dalam upaya perlindungan. Yang kesembilan ada mengurangi resiko hukum. Dengan memastikan keamanan informasi yang kuat, perusahaan juga bertujuan mengurangi resiko hukum yang memungkinkan timbul dari kebocoran informasi atau pelanggaran kontrak seperti NDA. Dan terakhir ada menerapkan standar keamanan yang diakui secara internasional. Keamanan sistem internasional bertujuan memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar keamanan internasional seperti ISO 27001/2013 yang diakui diterima secara luas dalam industri untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Baik, selanjutnya definisi COVID akan dibacakan oleh saya, Idris. COVID atau Control Objectives for Information and Related Technologies secara umum, COVID adalah kerangka kerja tata kelola IT untuk bisnis yang ingin menerapkan, memantau, dan meningkatkan pengelolaan IT pada kerangka kerja COVID dibuat oleh ISAKA untuk menjembatani kesenjangan kepentingan antara masalah teknis, risiko bisnis, dan pengendalian. COVID sendiri diterapkan di organisasi manapun, dari industri apapun, untuk memastikan kualitas, kontrol, dan keandalan sistem informasi. Di negara Amerika, COVID merupakan kerangka kerja yang paling umum digunakan untuk mencapai kepatuhan undang-undang. Framework COVID 4.1 merupakan teknik yang dapat membantu dalam identifikasi TI control issue bagi auditor. Sedangkan untuk TI user, untuk memperoleh keyakinan atas sistem aplikasi yang dipergunakan, dan manajer untuk mengambil keputusan investasi di bidang TI, serta infrastrukturnya. Secara garis besar, audit menggunakan COVID 4.1 memiliki prinsip dasar business requirement, IT resources, dan IT process. Dengan dilakukannya audit TI diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi TI organisasi dalam memperbaiki mekanisme, integritas, efektivitas, dan efisiensi sistem ITG 2017. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology adalah suatu panduan standar praktik manajemen teknologi informasi dan sekumpulan dokumentasi best practice untuk tata kelola TI yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna untuk menjembatani pemisah atau gap antara risiko bisnis, kebutuhan pengendalian, dan permasalahan-permasalahan teknis. Menurut Campbell, COVID merupakan suatu cara untuk menerapkan tata kelola TI. COVID berupa kerangka kerja yang harus digunakan oleh suatu organisasi bersamaan dengan sumber daya lainnya untuk membentuk suatu standar yang umum berupa panduan lingkungan yang lebih spesifik. Secara terstruktur, COVID terdiri dari seperangkat kontrol objectives untuk bidang teknologi informasi, dirancang untuk memudahkan tahapan-tahapan audit bagi auditor. Selanjutnya ada skala maturity dari framework COVID. Maturity model adalah suatu metode untuk mengukur level pengembangan manajemen proses, yang berarti adalah mengukur sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut. Seberapa bagusnya pengembangan atau kapabilitas manajemen tergantung pada tercapainya tujuan-tujuan COVID. Sebagai contoh adalah ada beberapa proses dan sistem kritikal
yang membutuhkan manajemen keamanan yang lebih ketat dibanding proses dan sistem lainnya yang tidak begitu kritikal. Di sisi lain, derajat dan kepuasan pengendalian yang dibutuhkan untuk diaplikasikan pada suatu proses adalah didorong pada selera resiko enterprise untuk kebutuhan kepatuhan yang diterapkan. Penerapan yang tepat pada tata kelola ATI di suatu lingkungan enterprise tergantung pada pencapaian 3 aspek maturity, yaitu kemampuan, jangkauan, dan kontrol. Selanjutnya, maturity model dapat digunakan untuk memetakan yang pertama, status pengelolaan TI perusahaan pada saat itu. Yang kedua, status standar industri dalam bidang teknologi informasi saat ini atau sebagai pembanding. Yang ketiga, status standar internasional dalam bidang teknologi informasi saat ini sebagai pembanding. Yang keempat, strategi pengelolaan teknologi informasi perusahaan atau ekspektasi perusahaan terhadap posisi pengelolaan teknologi informasi perusahaan. Kemudian tingkat kemampuan pengelolaan TI pada skala maturity dibagi menjadi 6 level. Ada level 0 yaitu non-existent. Kemudian perusahaan tidak mengetahui sama sekali proses teknologi informasi perusahaannya. Juga ada level 1 yaitu initial level. Yang mana pada initial level ini organisasi pada umumnya tidak menyediakan lingkungan yang stabil untuk mengembangkan suatu produk. Kemudian ada level 2, repeatable level. Pada level kali ini, kebijakan untuk mengatur pengembangan suatu proyek dan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut ditetapkan. Kemudian ada level 3, defined level. Pada level ini, proses standar dalam pengembangan suatu produk baru didokumentasikan. Proses ini didasari pada proses pengembangan produk yang telah diintegrasikan. Kemudian ada level 4 yang mana managed level. Pada level ini, organisasi membuat suatu metrik untuk suatu produk, proses pengukuran hasil. Kemudian yang terakhir ada level 5, optimize level. Pada level kali ini seluruh organisasi difokuskan pada proses peningkatan secara terus-menerus. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.